Mari kita dengarkan bersama pemaparan materi dari Ibu Edis tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada Ibu Edis kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang kita semua. Oke, jadi pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Bukan berarti hanya untuk kegiatan ini saja, tapi ini menjadi penerapan kita bersama di sekolah kita. Baik, kita mulai saja. Tujuan dari budaya positif, tujuannya yaitu membangun budaya positif di sekolah adalah untuk menumbuhkan karakter anak agar menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional, seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Suster dan juga Bu Guru semua, mari kita saksikan video singkat sebentar. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Kalian bu, begini bu. Lektor kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua itu tidak belajar. Lektor ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi semester. Kayla, di situ. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana besok? Bukan terlambat. Tidak usah banyak alasan. Berdiri kan? Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Enggak ada terlambat sih.
Ya, mungkin ada yang mau bercerita tentang apa yang dilihat dari video tadi. Ada yang mau bercerita, silakan. Baik, terima kasih Ibu Guru Edis. Dari cerita itu saya melihat seorang guru, dia hanya bisa marah tapi tidak tahu penyebab kenapa anak itu datang terlambat. Sering terlambat begitu. Jadi teman-teman di kelas pun jadi kena marah dari guru mereka. Setelah dipanggil, setelah disuruh menjelaskan kenapa kamu tidak sekolah, kenapa kamu selalu terlambat. Akhirnya bu guru tadi itu mendengarkan dari kenapa dia datang terlambat dari mamanya yang sakit, sudah itu mamanya harus dibawa ke rumah sakit, sudah itu sampai dia harus mengorbankan waktu untuk datang terlambat, selalu datang terlambat. Setelah mendengar cerita itu, guru itu baru percaya dengan omongan cerita dari anak muridnya, bahwa anak muridnya itu datang terlambat berarti ada alasannya kenapa dia tidak terlambat, karena alasannya orang tuanya kena demam berdarah. Terima kasih Bu Guru. Baik, terima kasih Bu Ati. Mungkin ada teman lain lagi? Ada lagi Pak ya? Oke. Terima kasih Bu Edis. Setelah melihat tayangan video tadi memang agak sedih sekali ya. Kenapa Kayla itu seorang anak yang kurang beruntung dibandingkan teman-temannya ya. Dia sering terlambat, dia terkesan dia orang baik sebenarnya mengasuh ibunya, tetapi ibu guru kurang bijaksana ya. Dia hanya melihat kesalahan anak langsung marah ya, tidak meneliti dulu apa penyebabnya. Dan teman-temannya juga membuli Kayla, ikut-ikutan seperti ibu guru tidak melarang temannya melempari, ya tetap juga berbuat yang kurang baik ya. Guru itu juga kurang bijaksana ya. Akhirnya setelah Kayla benar-benar ya anak yang kurang beruntung dibandingkan teman-temannya, dia sampai ibunya meninggal. Kayla juga salah, dia tidak berani mengungkapkan apa penyebab dia terlambat ya. Itu juga salahnya Kayla ya, tapi mungkin karena dia malu, takut. Tapi ibu gurunya setelah mendengar Kayla menceritakan bahwa keadaan sebenarnya ibunya sakit, harus mengantar ke rumah sakit, harus menyuapin ibunya. Coba bayangkan anak sekecil itu dia berbuat kebaikan kepada berkorban ke ibunya. Anak lain belum tentu bisa. Akhirnya setelah mendengar ceritanya Kayla, ibu gurunya langsung memeluk karena kasihannya. Ya kita pun seperti itu, mungkin ya sering kita marah tanpa meneliti apa penyebabnya anak itu terlambat atau menangis ya, kita langsung berdebat. Ya, terima kasih Bu Edi saja. Baik, terima kasih Bu Marsini. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Bu Made. Sedikit dari saya, Bu Edis, ketika menonton film itu, yang terjadi di situ, guru terlalu mudah menghakimi tanpa mencari penyebab, mudah menghakimi. Kemudian dia membiarkan terjadinya pembulian, bahwa bahkan sebenarnya tahu kan, seorang guru itu harus tahu mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tetapi ketika terjadi pembulian itu dan dia tahu itu salah, dibiarkan. Seharusnya gurunya mencari tahu penyebab, kemudian mencari mengingatkan temannya bahwa hal itu tidak baik untuk dilakukan. Itu aja. Jadi menurut saya terlalu mudah menghakimi. Baik, terima kasih Bu Made. Oke, jadi sudah ada informasi atau pandangan dari Bu Ati, Bu Made, dan juga dari Bu Marsini. Pertanyaan saya yang berikut, seandainya kita menjadi guru di posisi gurunya Kayla, apakah kita juga seperti itu atau bagaimana? Mungkin ada yang bisa berpendapat? Ya, Bu Neta.
Baik. Tes. Baik, terima kasih waktunya Bu Edis. Jadi dari video pendek tadi, kalau balik lagi dengan pertanyaan Bu Edis, menurut saya ada baiknya ibu guru itu memulai pelajaran dengan atau tanpa misalkan itu kan dia tidak memulai pelajaran kalau semua anaknya tidak lengkap. Seharusnya misalkan ada salah satu yang berhalangan hadir, pelajaran tetap dimulai karena itu hak untuk anak-anak lain yang sudah hadir. Lalu semisal ada anak yang sampai lebih dari 2 hari, 3 hari tidak masuk atau terlambat, ada baiknya dia juga mencari tahu dengan pendekatan dengan si Kayla ini yang selalu terlambat. Lalu selain dia mencari tahu, ada baiknya dia juga menengahi seperti kata Bu Made tadi, mencegah adanya pembulian, karena kalau pembulian itu dibiarkan sekali, itu pasti akan berlangsung terus-menerus. Beruntung di sana Kayla itu bertekad kuat dia karena dia ingin menjadi insinyur seperti cita-cita ibunya, jadi dia tetap kuat dan tetap datang ke sekolah walaupun terlambat. Lalu seharusnya kalau untuk ukuran kelas anak menengah atas SMA itu, kalau temannya sampai tidak sekolah atau melakukan kesalahan yang berulang, ada baiknya juga dia melakukan pendekatan dan tidak menghakimi seperti tadi, karena dia satu menghakimi dan semuanya mengikuti, tidak ada pencegahan. Jadi teman-temannya merasa itu adalah perlakuan yang benar karena tidak ada larangan dari orang dewasa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah memberikan jawaban masing-masing menurut pandangan teman-teman setelah melihat video tadi. Ya, niat gurunya itu mendisiplinkan anak, tapi caranya yang masih harus diperhatikan kembali ya. Betul sekali bahwa ketika ada murid kita bermasalah dan sebagainya, kita harus buat pendekatan dulu, cari tahu terlebih dahulu ya. Jangan langsung menghukum atau menghakimi anak itu. Di sisi lain tadi juga membiarkan pembulian, itu memberi pelajaran yang tidak baik. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Selanjutnya kita akan melihat tentang konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya ya, atau minat dan bakatnya. Berdasarkan tahap perkembangan, dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Jadi kembali lagi penekanannya bahwa kita berubah dari paradigma lama ya, yang sebelumnya kita guru yang menuntut murid ya harus melakukan kegiatan sesuai dengan harapan murid. Tapi dengan adanya paradigma baru, maka kita guru hanya bisa menuntun, bukan menuntut lagi, tapi menuntun murid. Jadi murid itu berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Kita gali bakat dan kemampuan anak itu, kita lihat dia punya potensi lebih apa. Misalkan anak itu sukanya menyanyi, ayo kita dukung dia, beri dia semangat, ajak kerjasama dengan orang tuanya, supaya bakat dan minatnya yang tadi menyanyi bisa terus dikembangkan ya. Jadi seperti itu. Kita berubah dari paradigma lama di mana guru menuntut murid atau pembelajaran berpusat pada guru, kita beralih ke pembelajaran berpusat pada murid. Nah, seperti itu ya. Disiplin positif menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Kata disiplin itu sendiri artinya belajar, yaitu belajar agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut nilai-nilai kebajikan universal.
Disiplin positif adalah perilaku atau sikap yang meyakini nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi adanya di dimensi, ya, 6 dimensi pelajar Pancasila. Masih ingat Bu Guru semua 6 dimensi pelajar Pancasila? Oke, mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Mic-nya coba dibantu dulu. Apa saja profil pelajar Pancasila? Pakai mic ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis. Bernyanyi boleh nggak? Kalau nyanyi boleh nggak? Boleh ya. Saya nyanyi aja ya Bu ya. Mungkin bisa Boleh. biar kita semua tahu. Iya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Edis. Oke, terima kasih Bu Made ya. Jadi itu artinya dimensi pelajar Pancasila itu menjadi acuannya dari nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kalau namanya intrinsik itu artinya datang dari diri sendiri, ya, dari dalam diri kita. Kalau ekstrinsik berarti dari luar, ya, dari lingkungan, seperti itu. Contoh nilai kebajikan sekolah TK Santa Maria Immaculata. Yang pertama kita melihat kembali profil pelajar Pancasila ya. Jadi 6 dimensi yang tadi sudah kita nyanyikan bersama ya. Itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif ya. Lalu nilai-nilai kebajikan TK Santa Maria Immaculata yaitu DJTM ya, itu yang pertama disiplin, jujur, terampil, mandiri ya. Lalu dilanjutkan juga dengan toleransi ya. Karena kita di sini anak-anak murid kita itu beraneka agama ya, beragam agama, tidak hanya satu agama yang ada di sekolah kita. Lalu rasa hormat, integritas, sabar, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi kalau kita punya komitmen yang kuat, kita bisa jalan bersama, membangun budaya positif dengan baik. Kemudian untuk keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ya. Jadi jangan merasa kita lebih, orang lain kita anggap tidak bisa atau tidak ada apa-apanya. Lalu memberikan yang terbaik dari diri kita, totalitas dalam bekerja. Ya, memberikan yang terbaik dari diri kita. Kebutuhan dasar manusia adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik
yang dilakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada yang tahu kebutuhan dasar kita itu apa? Kebutuhan pokok. Apa? Oke ya, kebutuhan yang paling pertama adalah sandang, pangan, papan ya. Itu yang paling pertama, tapi sebenarnya ada 5 kebutuhan pokok ya, atau kebutuhan dasar ya. Coba kita lihat bersama ya. Yang paling pertama atau paling mendasar adalah ya, sandang, pangan, papan tadi, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan juga ya. Lalu yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu termasuk kebutuhan dasar manusia juga. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5. Teori motivasi yang pertama, karena takut ditegur oleh atasan dan lambat absen. Kedua, karena ingin mendapat pujian. Ketiga, karena ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid. Motivasi perilaku manusia. Sekarang kembali kita lihat lagi tadi yang mana motivasi intrinsik, yang mana motivasi intrinsik ya, atau ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau biasanya dengan pertanyaan dari diri kita sendiri ya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu dia masuk di bagian hukum ya, dan itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar ya, bukan datang dari diri, bukan kesadaran dari dalam diri kita ya. Hanya kan rasa takut ya. Takut melakukan sesuatu, takut kalau terlambat datang, itu masih dari luar ya, ekstrinsik. Lalu yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya pertanyaan yang muncul, apa yang akan saya dapat jika saya melakukannya? Jadi ini dia hanya butuh penghargaan, butuh pujian. Nah, berarti dia masuk intrinsik apa? Ekstrinsik. Ekstrinsik, ya. Dia butuh pujian orang lain, ya. Baru dia mau melakukan. Kalau tidak dipuji, ya saya tidak mau melakukannya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Atau dia mau dapat hadiah, baru mau untuk melakukan. Ya, seperti itu. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri ya, kesadaran dari dalam diri sendiri. Malu kalau datang terlambat ke sekolah. Itu termasuk motivasi apa? Ya, intrinsik ya. Dia sadar ya, sadar bahwa kalau saya lambat ke sekolah, malu saya ya. Jadi seperti itu. Dan itu disebut restitusi ya. Kalau yang intrinsik itu disebut restitusi. Konsep hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah tindakan negatif yang dijatuhkan oleh pihak berwenang untuk memberikan penghukuman dan penderitaan atau perbuatan yang salah. Konsekuensi adalah akibat yang timbul dari tindakan atau keputusan yang pernah dilakukan, baik itu baik atau buruk. Ya, jadi ini pengertian dari hukuman dan konsekuensi. Mari kita lihat bersama, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang tidak terencana ya, atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru saja ya, atau orang yang berwenang. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi,
berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukuman. Nah, kalau konsekuensi atau sanksi itu terencana atau disepakati sesuai aturan, lalu bersifat dua arah. Murid tahu apa konsekuensi dari aturan yang dilanggarnya. Ya. Ketika dia melakukan sesuatu, dia sudah tahu, oh tadi kami sudah buat kesepakatan, berarti pasti ada akibat ya, dari perbuatan dia. Itu namanya konsekuensi. Konsep atau pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pelajaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Ya. Jadi kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Kita lihat bersama contoh penerapan dari 5 posisi kontrol guru. Ini ada satu kasus ya. Jadi kasusnya ini murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kita perhatikan bersama posisi kontrol penghukum. Di posisi kontrol penghukum, guru akan minta murid berdiam di luar kelas. Ya, jadi ini hukuman fisik ya, berdiri di luar kelas. Ini penghukum ya, dia masuk dalam posisi kontrol penghukum. Lalu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Dengan kalimat pertanyaan, sudah sekian kali ibu ingatkan, kamu senang ya mengecewakan ibu dan membuat ibu terus bertindak seperti ini. Berarti ini posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Jadinya murid kita itu merasa bersalah ketika kita ngomong seperti ini ya. Lalu posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kamu boleh bermain. Berarti ini sebagai teman ya, mengajak muridnya untuk melihat kesalahannya lalu melakukan kembali tugas yang sudah diberikan. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang kerjakan tugasmu dan segera kumpulkan. Ya. Ini sebagai pemantau. Yang berikut di posisi kontrol guru sebagai manajer ya, posisi paling atas ya, atau posisi kelima. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu pertanyaannya, kita bertanya dulu kepada muridnya. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu? Jadi kita mengajukan pertanyaan kepada murid, biarkan dia menemukan solusi sendiri. Dia menceritakan sendiri permasalahan yang dia hadapi atau apa yang sudah dia lakukan. Nanti dia menemukan sendiri solusinya untuk memperbaikinya. Dari kelima posisi kontrol yang ada, posisi kontrol guru yang ideal adalah posisi manajer. Sebagai manajer, guru akan melibatkan siswa dalam menemukan sendiri solusi permasalahan yang dibuat murid sehingga tercipta identitas positif. Nah, jadi murid akan menemukan sendiri solusinya, lalu bisa menyelesaikannya. Ya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap
dan berperilaku di kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, jangan banyak-banyak buat keyakinan kelas, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu bukan gurunya yang menentukan, ya, tapi minta ide dari anak-anak. Ya. Setelah minta ide dari anak-anak, lalu buat kesepakatan bersama keyakinan mana yang mau diterapkan di dalam kelas itu. Dan jangan terlalu banyak juga, biar tidak nanti lupa anak-anak, ya. Saking banyaknya itu lupa. Keyakinan kelas. Guru berperan membuat keyakinan kelas bersama murid untuk menumbuhkan perilaku-perilaku baik pada murid. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama, meminta murid untuk menulis keyakinannya, ya. Untuk yang TKB itu kan sudah bisa, ya, atau anak SD, ya. Jadi mereka sudah bisa membuat keyakinan kelas dalam bentuk tulisan. Kalau TKA itu kan belum bisa, ya, jadi mereka bisa dengan menyampaikan saja, ya. Jadi menyampaikan, nanti gurunya bisa menulis apa yang mau dibuat atau disepakati bersama. Lalu membahas keyakinan yang telah ditulis, kemudian memilah keyakinan kelas, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Selanjutnya menyepakati keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh yang sudah saya buat di kelas bersama anak-anak, ya. Jadi kemarin saya buat bersama anak-anak itu mereka sepakat. Yang pertama itu bersahabat, saling sayang, ya, tidak ada permusuhan. Kemudian saat belajar jangan jalan-jalan, jangan ribut. Kemudian pagi sebelum masuk kelas antri baris di depan kelas, ya, jadi seperti itu. Nanti silakan masa membuatnya juga. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya sendiri. Meminta maaf jika bersalah dan saling menyayangi, ya. Contohnya Dilan sama Olin. Pernah mereka berdua bertengkar sampai mukul, ya. Kemudian selalu antri atau sabar menunggu giliran sebelum masuk kelas. Ini juga saya sudah terapkan di kelas. Berikut segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer dapat menyelesaikan masalahnya dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu metode penyelesaian masalah dengan proses dialog guru kepada murid, sehingga murid sendiri yang menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Murid akan menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi ini ada 3 bagian penting yang harus kita lalui, ya. Jadi di segitiga restitusi ini poin yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas ini artinya yang paling bawah, ya, teman-teman bisa lihat yang di bagian bawah ini. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, maka kita guru panggil dulu, ya, panggil anak tersebut, lalu kita membuat dia merasa nyaman dulu, membuat dia merasa nyaman, menstabilkan emosi dia, ya. Jangan karena dia sudah membuat kesalahan kita langsung marah, ya. Jadi kita panggil, ajak ngomong dengan dia, supaya dia kembali menstabilkan emosinya dia. Biarkan dia menceritakan sendiri masalahnya, ya. Jadi jangan langsung marah. Kalau kita langsung marah, otomatis anak itu tidak berani,
untuk bercerita. Jadi pertama, menstabilkan dulu identitas atau menstabilkan emosinya anak. Jadi panggil, ajak ngobrol pelan-pelan ya. Ini satu contoh yang saya buat di kelas kemarin karena dengar bahwa Dilan sama Oli bertengkar. Saya panggil keduanya, saya tanya ya, ada apa dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya buat mereka berdua itu nyaman dulu. Ya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ya. Di validasi tindakan yang salah ini kita selalu menguatkan anak-anak dengan kalimat ya, semua orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan itu. Jadi dengan kalimat-kalimat seperti itu anak tuh semakin percaya diri. Ya. Kita meyakinkan mereka. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, ya, seperti itu. Oke, kembali lagi kita melihat di menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas atau menstabilkan emosi tadi itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya. Jadi ketika orang melakukan kesalahan itu masih bagian dari proses pembelajaran. Lalu kita memberi kekuatan atau penguatan kepada anak tersebut berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan atau melakukan itu supaya dia tuh berbesar hati ya. Lalu ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Jadi kita tidak langsung marah-marah ya. Contoh tadi di video tadi ya. Jadi di video tadi kembali lagi berkaitan di sini harus menstabilkan identitas anak dulu ya, membuat dia tenang supaya dia bisa menceritakan. Jadi di sini seperti kalimat ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang berikut, kamu berhak merasa begitu. Kita tetap memberi kekuatannya, penguatan kepada anak-anak. Jadi tidak langsung marah-marah. Berikut, validasi tindakan yang salah ya. Berdasarkan prinsip setiap tindakan yang murid lakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kamu pasti punya alasan. Kita harus bertanya seperti itu. Kamu pasti punya alasan. Mengapa melakukan hal itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya. Jadi untuk bagian ini namanya validasi tindakan yang salah. Dan kita memberi penguatan lagi kepada anak-anak bahwa apa yang dia lakukan itu pasti dia punya alasan. Dia tidak asal saja melakukannya. Menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Ya, jadi ini artinya sebelumnya itu kita sudah membuat keyakinan kelas dulu, ya, supaya anak itu tahu. Ya. Jangan sampai ketika kita bertanya tentang keyakinan kelas, anak itu tidak tahu. Karena kita tidak pernah melakukan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi kita harus membuat dulu keyakinan kelas supaya ketika dia melakukan suatu kesalahan, kita
kembali bertanya kepada dia ya, tentang keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat bersama. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kembali lagi kita bertanya ke murid supaya dia menceritakan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Dia mau jadinya seperti apa? Nilai mana yang sudah dia langgar dari keyakinan kelas itu dan dia mau memperbaikinya. Ya? Jadi seperti itu. Berikut ada kasus ya. Jadi ada sebuah kasus. Di sini kasusnya ketika jam istirahat dan murid bermain di halaman. Dilan bersama teman-teman laki-laki ingin ikut bermain bersama dengan Olin dan teman perempuan lainnya. Namun Olin menolak dan juga sudah sering Olin marahin Dilan. Akhirnya Dilan marah dan membalasnya dengan cara memukul Olin. Jadi kasus ini sudah terjadi beberapa minggu lalu ya. Oke, jadi di sini kembali saya menerapkan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ya, jadi tadi ada 3 tahapan. Masih ingat tahapannya? Tahapan segitiga restitusi tadi. Pertama, menstabilkan identitas atau emosi. Ya. Kemudian tahap yang kedua, validasi ya, validasi tindakan yang salah. Itu di tahap 2. Lalu di tahap 3 apa? Tahap 3 lupa ya. Adakah yang buat orek-orek tadi? Di tahap 3 itu menanya keyakinan kelas. Ya. Jadi di tahap 3 itu kita menanya keyakinan kelas. Diingat-ingat ya. Tahap 1 tadi apa? Menstabilkan emosi. Tahap 2? Validasi tindakan yang salah. Ya. Lalu di tahap 3? Keyakinan kelas ya, menanyakan keyakinan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita melakukan kegiatan di kelas sebelum pembelajaran selalu membuat keyakinan kelas. Ya. Jangan lupa bahwa pagi ketika kita sebelum mulai pelajaran, ingat kita membuat keyakinan kelas dulu. Setelah kita membuat keyakinan kelas, sepakati bersama ya. Pasti anak-anak itu kan banyak ya, punya ide, punya mau ya. Tapi kita melihat mana yang prioritas. Dan jangan banyak ya. Buat keyakinan kelas jangan terlalu banyak supaya diingat ya. Ya paling tidak 2 atau 3 supaya diingat-ingat sama anak-anak ya. Oke. Berarti teman-teman sudah ingat semua nih tentang segitiga restitusi ya. Sekarang coba kembali kita lihat video yang ada. Selamat pagi Dilan. Apa kabarnya Rina? Baik-baik saja. Dilan senang hari ini? Senang. Oke, Dilan. Guru dengar katanya Dilan ada bentar sama Olin. Ada. Kenapa? Kan datang nih teman saya tuh
kita berbanyak. Sama cewek banyak juga, sama cowok banyak. Saya gangguin Olin pakai dorongan gini. Oh, saya digini sama dia liatin saya. Oh gitu. Liatin. Jadi karena alasan makanya Dilan mukul. Iya. Dilan, setiap orang itu pasti punya kesalahan ya. Yang penting orang itu menyadari kesalahannya. Dilan tahu kan itu tidak baik. Gak baik. Iya, tidak baik nah ya. Memukul teman itu tidak baik. Dilan mukul teman Dilan karena punya alasan kan. Saya taruh ada lain ada sama Olin. Oh, Dilan karena sering dimarahin Olin, jadi Dilannya balik marah sampai mukul. Iya. Itu alasannya. Terus kok bisa sampai mukul? Soalnya saya udah terlanjur marah aku. Oh, terlanjur marah. Oke, Dilan tahu mukul teman itu sikap baik atau tidak? Nah? Tidak. Tidak. Dilan, kita punya keyakinan keras. Kita itu kan pernah sepakat kan, sama teman itu harus saling apa? Berbagi. Saling baik, saling sayang, kita bersahabat. Berarti keyakinan kelas apa yang sudah Dilan langgar? Sayang teman. Nggak sayang teman ya. Berarti Dilan mau nggak ke depannya Dilan itu lebih sayang sama teman? Iya. Iya. Dilan jangan lagi mukul teman ya. Harus saling sayang. Bisa Dilan lakukan itu? Bisa ya. Terima kasih Dilan. Sekarang Dilan sudah bisa main teman. Ya, oke. Jadi teman-teman, itu cara penyelesaian masalah dengan sistem segitiga restitusi. Ya. Nah, mungkin selama ini kita pernah melakukan seperti itu, tapi kita tidak menyadari. Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Pernah. Sudahkah kita mengikuti proses yang ada atau? Oh, kadang coba pakai mic, bagaimana? Pernahkah Bu Aktif menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi, mengikuti tahap-tahapan yang ada? Sudah pernah saya terapkan itu, seperti contohnya si Edo dengan teman perempuannya yaitu si Lindi. Karena Lindi juga aktif, Edo juga aktif, jadi mereka harus mengerti dengan kebersamaan untuk bermain. Saya suruh anak Edo dan Lindi untuk berpegang lagi dan bermain bersama lagi. Itu yang saya alami di kelas saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ati. Dari masalah Edo dan juga temannya itu, apakah Bu Ati pernah nanya kenapa sampai mereka lakukan seperti itu? Iya, saya pernah tanya karena si Edo itu lebih emosinya tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau Lindi dia itu kayak tidak bisa mau diatur, tak mau diatur. Jadi mereka tuh sama-sama, yang satu tidak mau diatur, yang satu tidak bisa menahan emosi. Jadi untuk main aja di dalam kelas dengan Lego, mereka tuh harus rebutan, tidak mau ada yang salah, tak ada yang mau benar, pokoknya semua maunya dia yang menguasai seperti Lindi. Sedangkan Edo karena sudah asik dengan mainan itu, Lindi yang lebih apa namanya, ingin menguasai mainan dari Edo gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ati. Teman lain mungkin mau berbagi? Ayo silakan. Kita berbagi pengalaman ya. Baik, jadi di kelas saya itu pernah ada kejadian karena di kelas selalu saya
ini bisa dinamakan keyakinan kelas atau tidak, saya juga kurang paham. Jadi di kelas saya selalu mengajarkan bermain itu tidak harus sesuai gender, misalkan cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, tapi kita harus bermain bersama. Jadi di kelas ini selalu duduk, biasanya saya selalu sering perempuan laki-laki. Lalu kita punya prinsip di kelas saya itu adalah permainan yang ada di sekolah ini adalah milik Bu Guru. Kamu boleh memainkannya dengan syarat kamu harus berbagi. Ada satu kejadian, waktu itu kami bermain di dalam kelas, ada dua anak yang tiba-tiba bertengkar di pojok, itu Cois dan Kiano. Lalu ada salah satu temannya menghampiri saya, dia bilang, "Bu Guru, giginya Kiano lepas." Terus lepas, logika saya kalau ada gigi yang lepas itu pasti selalu ada darah. Waktu saya cek tidak ada darah, dan Kiano itu dengan posisi dia sudah menangis, dia sudah tutup giginya itu. Akhirnya saya panggil mereka berdua, saya tanya pelan-pelan, "Coba tarik nafas dulu." Mereka mulai gitu. Lalu saya tanya, siapa di sini yang mau berbicara dulu? Karena memang Kiano ini dari awal masuk sekolah sampai sekarang saya jarang sekali dengar dia bersuara, dan ternyata Kiano juga seperti itu dengan orang lain di sekolah selain saya. Dia pelit dengan omongannya. Lalu Joyce mulai menjelaskan. Begini Bu Guru, jadi awalnya kami bermain bersama. Lalu karena Kiano ini selalu bermain dan mengikuti saya, dia mengganggu saya dan mainan saya diambil. Dia terus mengambil mainan saya, mungkin maksudnya untuk bercanda. Saya kesal, saya ambil itu Lego, saya tonjok ke arah bibirnya. Lalu di sana Kiano langsung menutup mulut, dan teman-teman mengambil kesimpulan kalau dia itu giginya copot. Di situ saya sudah mulai menstabilkan emosi anak. Lalu saya balik bertanya, apakah boleh? Pertama, apakah ini mainan anak-anak atau mainan Bu Guru? Mereka paham kalau itu mainan saya, dan mereka harus berbagi. Jadi Joyce mengerti kalau ini mainan bukan mainan dia, dan dia merasa kesal kenapa mainan yang saya mainkan itu direbut oleh Kiano. Dia menganggap Kiano itu mau mengambil mainan itu. Jadi validasinya seharusnya ini mainan dipakai untuk berbagi, bukan untuk diambil. Lalu waktu keyakinan kelas, dia tahu kalau keyakinan kelas kita itu adalah berbagi, bukan bermain sendiri. Tapi dia tahu perbuatan dia dengan menonjok Lego ke Kiano itu salah. Terima kasih. Terima kasih Bu Deta. Ini cerita pengalamannya bagus ya. Beri tepuk tangan dong. Biar tambah semangat ya. Oke, teman lain mungkin ada yang mau berbagi. Ayo, kita berbagi pengalaman ya. Jadi tidak hanya mendengarkan orang lain. Ayo berbagi. Setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing di kelas. Ayo silakan Bu Maria Lea. Terima kasih Medis. Jadi di sini saya mau menceritakan tentang saya yang agak ego. Itu namanya Unso. Ya, dia anak itu dia tidak mau berbagi mainan. Suatu hari dia itu kan belajar di kelas, tapi pekerjaannya itu tidak selesai. Terus saya suruh menyelesaikan di luar. Nah setelah di luar, dia itu menyelesaikannya itu di mainan itu. Di perosotan itu dia warna itu di situ. Akhirnya ada siapa waktu itu, Merlin itu mau main di situ. Karena ada unsur, dia kan unsurnya marah, dia maunya dipakai sendiri. Nah akhirnya ada bertengkar mereka berdua. Terus akhirnya saya tanya, kenapa kamu bertengkar sama dia? Itu mainannya mau dipakai sama dia. Terus akhirnya saya damaikan mereka. Akhirnya dia mau minta maaf dia. Ya, dan setelah itu saya kasih ini penjelasan kalau punya mainan itu harus berbagi sama temannya. Akhirnya dia mau mengerti. Terima kasih. Terima kasih Bu Margaret sudah berbagi cerita.
punya pengalaman ya. Ayo, ada lagi? Tidak ada yang salah ya, kita berbagi cerita di sini ya. Iya, saya Bu Edis ya. Ada pengalaman yang melibatkan orang tua juga dia di kelas saya, kebetulan di kelompok B3 itu waktu bermain si Gibran sama Danis ya. Nah waktu itu kan Gibran merebut mainannya si Danis. Nah tanpa sengaja, mungkin karena dia kepleset, ditarik kakinya kepleset tersenggol kena dadanya si Gibran. Saya tidak perhatikan, cuma nangis, tapi kenapa kok nangis? Tidak melihat di dalamnya ada sesuatu ya, kena katanya biru. Ini mama sampai di rumah, mamanya WA. Dia melihatkan di foto, Bu Guru, kenapa ini anak saya kok sampai biru? Apa katanya dipukul oleh si Danes. Nah, saya pergi di rumah karena sudah di rumah sore. Aduh Bu, maaf tadi sih Gibrannya nangis Bu, tapi saya sudah damaikan, sudah minta maaf. Cuma dia bilang karena Gibran itu berebut mainannya si Danes mau manja, ditarik kakinya kepleset kesenggol kena siku. Gitu ceritanya. Tapi baiklah Bu, besok pagi saya akan tanyakan lagi yang lebih jelas. Setelah itu mamanya baik Bu, tidak apa, cuma ini biru dadanya anak saya gitu. Akhirnya besok paginya saya panggil berdua, Gibran, Danes, ini Bu Guru, saya peluk dia. Kenapa Bu Guru pagi-pagi kok peluk saya? Ya Bu Guru kangen sama Danes dan Gibran, sini sebentar. Nah kemarin kejadian ada apa ya Bu Guru, kan lihat Gibran nangis. Ya Bu Guru itu dipukul, gitu dibilang dipukul oleh Danes. Saya sambil videokan itu supaya mamanya video call dengan mamanya ya. Saya suruh si sama namanya si Kailas tolong dengan video ini videokan dulu dengan Danes dengan anak-anak Gibran dan lalu apa betul Danes mukul Gibran. Nah, dia cerita, "Enggak Bu Guru, saya kan ditarik kaki saya naik pajak tuh karet, saya kepleset langsung siku saya ngenain dadanya Gibran keras gitu." Dia bukan mukul Bu Guru begini gitu. Dia bayangin, saya bilang, "Oh begitu ceritanya ya. Kemarinnya sudah minta maaf, sudah Bu Guru, sudah." Nah sekarang saya buka bajunya, tidak ada. Ternyata mungkin tidak hilang ya, karena kemarin aja mungkin merah bukan biru, merah mungkin gitu. Saya coba buka bajunya sedikit, si Gibran di mana, merah di mana. Ini sudah hilang, sakit sekarang udah. Akhirnya di depan ibu saya video ibunya masih saya, "Oh iya kalau udah gitu itu bukan perbuatan baik ya, tidak boleh berbuat bohong, tidak boleh berkata bohong ya. Dan kalau salah Danes, Bu Guru sudah bilang minta maaf. Ya Bu Guru kemarin sudah minta maaf. Ya sekarang berpelukan ya, berbaikan, tidak boleh lagi bermusuhan ya, berpelukan berdua." Akhirnya itu ceritanya. Akhirnya saya bilang, "Oh gitu loh Ma, kronologisnya." Saya bilang gitu, bukan mukul dengan sengaja, tapi dia karena Gibran yang mengganggu duluan. "Iya Bu Guru maaf ya, karena Gibran bilang dipukul Danes, saya ya waktu mandiin buka bajunya kok ada merah-merah. Ya Bu maaf, saya juga kurang bertanya kemarin apa kejadiannya, cuma bilang kepleset, ditarik kakinya mah gitu aja saya sih." Nah itu Bu Edis, apakah itu udah termasuk kita tiga restitusi apa gimana ya? Oke Bu Edis, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Marsini ya. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah berbagi pengalaman ya, bahwa selama ini kita itu sudah menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi, tapi belum mengikuti tahap-tahap yang seharusnya ya. Jadi ada yang kita loncat dari tahap 2 validasi langsung tahap 3, ada juga tahap 1 langsung tahap 3 ya.
ada yang hanya di tahap 2 saja, tidak menanyakan keyakinan kelas, tapi kita sudah pernah melakukannya ya. Jadi hari ini dengan apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan, saya berharap teman-teman dan kita semua kita bisa belajar bersama ya. Jadi setiap hari pasti kita akan menemukan masalah dari anak-anak itu sendiri ya. Kita tidak terlepas dari semua itu. Setidaknya kita berusaha untuk belajar bersama ya. Kembali lagi saya mengingatkan tadi juga saya menyampaikan tentang 5 posisi kontrol ya. Jadi dari ke-5 posisi kontrol tadi, ada yang masih ingat posisi kontrol yang mana yang paling ideal? Manajer ya. Apakah kita sudah sampai pada tahap manajer? Masih berproses. Oke. Oke, baik. Kembali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman dan kita semua bahwa dalam penyelesaian masalah itu kita sebisa mungkin berusaha mengikuti tahapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita harus menstabilkan dulu emosi anak-anak. Nah, kalau kita sudah menstabilkan emosi anak-anak, itu dengan sendirinya mereka akan bercerita. Ya. Kemudian yang kedua, validasi masalah. Ya. Mengatakan kepada mereka bahwa semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan, bukan cuma mereka saja. Lalu yang ketiga, kembali menanyakan keyakinan kelas. Ya. Jadi seperti itu. Jangan lupa bahwa keyakinan kelas itu dibuat terlebih dahulu. Ya. Jangan tiba-tiba ketika ada masalah kita menanyakan keyakinan kelas, anak bingung. Ya, jadi seperti itu. Jadi mungkin dari pengalaman atau apa yang sudah saya praktekkan di kelas, teman-teman bisa meniru ya. Karena budaya positif artinya meniru hal-hal yang baik ya, untuk bisa diterapkan bersama. Ini bukan hanya karena saya guru penggerak ya, tapi untuk kita bersama demi sekolah kita ya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya, among atau manajer. Among itu berarti kita mengasuh ya, momong ya, momong anak. Jadi berhamba pada murid. Ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi di pendidikan guru penggerak itu kita berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita kembali berhamba pada murid. Ya. Jadi pembelajaran kita itu berpihak pada murid, tidak pada guru lagi ya. Seperti paradigma baru tadi. Yang menuntun ya, menuntun bukan menuntut ya. Jadi beralih ya, yang dulu menuntut sekarang jadi menuntun. Menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian presentasi materi saya hari ini. Saya ucapkan limpah terima kasih kepada suster dan juga bu guru semuanya yang sudah meluangkan waktu hari ini bisa hadir bersama, mendengarkan dan juga ikut ya berbagi cerita, berbagi praktik baik atau pengalaman-pengalaman yang sudah dialami bersama. Sekian dari saya, terima